Oke, mantap. Selamat pagi and good morning. I am Mr. Muntaha. On this good occasion, I want to study English about the verb. Jadi kata kerja itu yang selalu kami hafalkan, selalu kami pelajari dari hari ke hari. Mengapa? Ya karena menurut saya anggap penting. Kata kerja itu sesuatu yang sangat rawan, sesuatu yang amat sangat perlu dipelajari dari hari ke hari. Kenapa? Ya karena luar biasa kata kerja dalam bahasa Inggris itu susahnya, rumitnya, karena berubah sesuai dengan kata keterangan waktunya. Oke, langsung pada kali ini satu kata kerja yang ingin kami kuasai adalah meniup. Apa meniup? Nyebul. Nek gak ngerti meniup, nyebul. Bahasa Indonesianya meniup. Apa kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris? Meniup kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris adalah BLOW, dibaca blow. BLOW, blow. Kemudian bentuk duanya blue, BLEW, blue. Bentuk tiganya blowen, BLOWN, blowing. Sehingga kita hafalkan seperti ini: blow, blue, blowen, blowing. Blow, blue, blowen, blowing. Remote-nya mati ya. Oke, kita hidupkan remote-nya dulu. Nah, ini sudah hidup. Blow, blue, blowen, blowing. Oke, mantap. Blue bentuk 1, blue bentuk 2, blowen bentuk 3, blowing bentuk X. Blue bentuk 1 artinya meniup, blue bentuk 2 artinya meniup, blowen bentuk 3 artinya meniup, blowing bentuk 4 artinya juga meniup. Blue, blowen, blowing, meniup. Nah, ini proses perubahan yang tidak beraturan, irregular verb. Inilah yang saya maksud susah, ruwet, dan jika tidak kita ikuti aturan perubahannya, ya namanya saja belajar bahasa Inggris, ya berarti harus kita ikuti dong, harus kita taati bagaimana temuan mereka yang punya bahasa. Kalau memang itu mereka punya aturan, ya kita sebagai pembelajar harus tunduk, harus siap menghafalkan. Blow, blue, blowen, blowing. Itulah konsekuensi kita sebagai pembelajar bahasa Inggris. Blow, blue, blowen, blowing artinya meniup. Mantap. Nah, setelah kita sudah kuasai perubahan kata kerja tersebut, sekarang kita coba bikin latihan dalam kalimat. Misal begini: saya setiap malam meniup lilin sebelum saya tidur. Bagaimana kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris? Saya kita ucapkan I, meniup kita ucapkan blue, lilin kita ucapkan candle, setiap malam kita ucapkan every night, dan sebelum tidur saya ucapkan before I sleep. Sehingga kalimatnya akan tersusun sebagai berikut: I blow the candle every night before I sleep. Ulang: I blow the candle before I sleep. Saya meniup
lilin setiap malam sebelum saya tidur. I blow the candle every night before I sleep. Nah, dalam kalimat ini kata kerja yang dipakai adalah verb 1, blow. Mengapa? Ya karena simple present, karena dijelaskan dengan every time, every night, sorry, artinya setiap malam. I blow the candle every night before I sleep. Saya meniup lilin setiap malam sebelum saya tidur. Lalu contoh kedua, seperti ini contohnya. I blew the candle last night after dinner. I blew the candle last night after dinner. Saya tadi malam meniup lilin setelah makan malam. Setelah makan malam, saya meniup lilin. I blew the candle last night after dinner. Tadi malam saya meniup lilin setelah makan malam. Dalam kalimat ini menggunakan verb 2 karena simple past tense, dijelaskan dengan last night, tadi malam. Oke, mantap. Sekarang contoh ketiga. I have blown the candle. I have blown candle many times this week. I have blown candle. I have blown the candle many times this week. Saya sudah meniup lilin berkali-kali minggu ini. Minggu ini saya sudah meniup lilin berkali-kali. I have blown the candle many times this week. Dalam kalimat ini kata kerja yang dipakai adalah verb 3 karena present perfect. Maka verb 3 tentu di sana ada have maupun has sebelumnya. Dalam hal ini adalah have karena subjeknya I. Oke, lanjut. Sekarang yang verb ing. Verb ing itu adalah present continuous. Maka tentu setelah subjek harus disertai dengan to be, am, atau are, atau is, tergantung subjeknya. Dan verbnya wajib dengan verb ing, itulah continuous. Misal dalam contoh ini, I am blowing the candle right now. I am blowing the candle right now. I am blowing the candle right now. Saya sekarang sedang meniup lilin. I am blowing the candle right now. Sekarang saya sedang meniup lilin. Dalam kalimat ini yang digunakan adalah verb ing, kata kerja bentuk ing, bentuk 4, kata kerja yang diakhiri dengan ing. Ini menunjukkan continuous, sesuatu yang sedang berlangsung atau terjadi. Oke, mantap. Jadi intinya pagi ini yang kami kuasai, kata kerja yang kami pelajari adalah blow, blown, blowing, artinya meniup. Nah, dalam contoh, I blow the candle every night before I sleep. Saya meniup lilin setiap malam sebelum saya tidur. Contoh duanya, I blew the candle last night after dinner. Contoh yang ketiga, I have blown the candle many times this week. Saya minggu ini sudah meniup lilin berkali-kali. Dan contoh empatnya, I am blowing the candle right now. Saat sekarang ini saya sedang meniup lilin. Mantap. Masih bersama dengan saya, Mr. Muntaha. Inilah konten yang saya buat hari demi hari, terus menghafalkan kata kerja, khususnya kata kerja yang tidak beraturan, agar otak saya selalu connect, selalu sambung, selalu terisi, selalu bertambah daya ingatan akan kata kerja dalam bahasa Inggris yang saya bilang rumit itu.
maka harus disiasati, terus dikaji, dipelajari agar kita semakin mantap. Dan inilah metode yang sangat mantap karena disertai dengan alat super canggih namanya home ya. Jadi saya bergerak ke sini, dia ikut, saya bergerak ke sini, dia ikut, untuk seperti ini dia juga ikut. Inilah produk teknologi yang andal yang menyenangkan buat saya untuk menyertai belajar bahasa Inggris dengan cara konten seperti ini. Semoga bermanfaat. Jangan menyerah, apalagi putus asa. Saya doakan Anda menjadi orang hebat. Wassalam dan selamat belajar.